Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam, selamat menikmati hidangan malam yang saya sediakan dalam nama Yesus bagi rohani kita. Puji nama Tuhan. Mari, saya akan bacakan firman Allah yang terdapat di dalam yang kelima dan yang keenam. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mari kita berdoa. Kami mau tinggal dalam Engkau Tuhan sekarang sampai selamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau berpantun sejenak dari Jakarta ke Bekasi, singgah sejenak di lubang buah. Kasihi, belajarlah berbagi, kalau dikau telah menjadi kaya. Puji nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk tinggal di dalam Kristus itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi mau saya katakan seperti pohon, itu harus tetap seperti ranting, harus tetap tinggal di dalam batang. Kalau tidak, dia akan menjadi mati. Demikian hidup kita akan menjadi mati kalau tidak berada di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita harus percaya Yesus, bahwa kita percaya bahwa Yesus anak Allah, itu sesuatu yang membuat engkau untuk tetap bisa tinggal dalam dia. Yang kedua, kata firman Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi walaupun Tuhan mungkin dilecehkan, Yesus dilecehkan, dia bukan Tuhan, dia kok Tuhan, kok disalibkan, kok Tuhan, kok mati, ya tidak apa-apa, biarkan mereka berkata. Dalam kemanusiaan dia mati, tapi dalam ketuhanannya dia bangkit. Di hari ketiga dia bangkit. Tidak bisa bangkit dari kematian siapa saja, hanya Yesus. Jadi saya sudah berkhotbah itu tentang Yesus sebagai Juru Selamat, nanti bisa dilihat di atas. Jadi kita bisa pastikan bahwa kita harus, untuk mau tetap tinggal dalam Kristus atau dalam Yesus, kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau Tuhan katakan mengasihi, ya kasih. Kalau Tuhan katakan berdoa, ya berdoa. Bersyukur, ya bersyukur. Termasuk ketika kemarin saya ingat saja kalau orang mencuri dompet saya katakan terima kasih Tuhan, karena dulu saya yang mengambil dompet orang. Jadi kalau orang ambil dompet saya, terima kasih, karena saya bukan pengambil dompet itu lagi. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Jadi tetap lakukan perintah Tuhan. Yang keempat, terus beriman kepada Yesus Kristus. Ini penting, karena Tuhan tidak menanya kepada kita ketika dia hadir kali yang kedua, apakah engkau memiliki emas permata yang segudang, atau berapa triliun uangmu, berapa banyak kekayaan, berapa banyak harta emas, perak, sawah, dan lain sebagainya. Dia tidak tanya itu. Tapi dia akan bertanya ketika dia datang, adakah iman di bumi ini? Jadi kenapa saya katakan supaya engkau tetap tinggal dalam Yesus, iman kita harus terus beriman kepada dia. Karena dengan itu kita sadar, dengan iman itu kita menerima segala anugerah, dengan iman itu pula kita mengalahkan kekuatan setan, dengan iman itu pula kita bisa membuka pintu rahmat Tuhan, pintu kuasa Tuhan, pintu kebaikan Tuhan. Dengan iman itu pula kita bisa menikmati segala yang baik, segala yang indah dari Tuhan. Jadi jangan pernah mati imanmu. Saya sudah pernah membawakan iman yang mati membuat kita lumpuh, iman yang mati membuat kita tinggal dalam dosa dan kejahatan, iman yang mati tidak bisa mendatangkan hadirat dan kuasa Allah. Tapi bila imanmu hidup, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat, damai, sukacita, sejahtera daripada Tuhan. Saya mau berpantun demikian, belajarlah dari Balikpapan ke Samarinda menumpang taksi charteran. Kalau hidup lagi tidak berdaya, tetaplah tinggal di dalam Tuhan.
Mantap! Haleluya! Mari kita berdoa. Kami mau tinggal terus dalam Tuhan, dengan kami percaya kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan, melakukan firman-Mu, dan terus beriman di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, dan biar serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin.